Sahabat inspirasi yang saya kasih, selamat bertemu lagi pada hari ini, hari Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021. Inspirasi rohani yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguruskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat inspirasi yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Inspirasi rohani yang akan kita dengar pada hari ini saya beri judul menolak sikap munafik. Sahabat inspirasi yang terkasih, zaman ini banyak orang beragama yang suka menampilkan diri dan aksi yang baik supaya mendapat simpati dan dapat diterima oleh publik sebagai orang baik dan religius. Kalau kita saksikan di layar televisi atau dalam dunia nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak bermunculan tokoh-tokoh baru yang mengaku sebagai pemuka agama dan ahli kitab suci. Dari sisi penampilan secara fisik dan model pakaian memang tidak bisa diragukan lagi. Pengetahuan mereka yang mumpuni tentang isi kitab suci dan berbagai tafsiran yang tajam tentang isi kitab suci turut menegaskan jati diri seseorang yang mengklaim diri sebagai pemuka agama dan ahli kitab suci. Secara pribadi, saya suka mengikuti acara dari pemuka agama tertentu. Banyak informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang bisa saya petik. Bahkan ada pemuka agama tertentu yang saya idolakan. Dia tidak hanya cerdas secara intelektual, namun cerdas secara emosi dan sosial. Saya pikir tidak hanya saya, tetapi banyak orang juga mengagumi dirinya. Di balik kekaguman saya akan mereka, ternyata ada sikap antipati juga terhadap tokoh-tokoh agama tertentu yang merasa diri paling hebat dan pintar dari orang lain. Tanpa rasa ragu, mereka mengklaim diri sebagai orang paling benar di mata Tuhan.
mereka merasa diri sebagai pemilik surga. Namun di balik itu mereka juga tidak ragu-ragu untuk mengutuk, menghina, suka nyinyir, dan merendahkan martabat sesamanya. Apalagi berhadapan dengan orang yang berbeda keyakinan, berbeda pandangan, berbeda pikiran. Sang pemuka agama dengan getol mencari titik-titik kelemahan untuk menyerang. Dan tentu saja ia sudah menyiapkan database berupa ayat-ayat kitab suci sebagai senjata pembenaran diri. Hal yang miris juga tersaji dari profil hidup sang pemuka agama di tengah masyarakat. Hidupnya tidak lebih baik juga dari orang lain. Secara moral ia juga memiliki kecacatan sehingga belum bisa dikatakan sebagai tokoh agama yang harus dihormati, apalagi harus diteladani. Dalam arah yang sama, Yesus mengkritik para pemuka agama di masanya yang ternyata tidak mampu menampilkan diri sebagai seorang tokoh atau figur publik yang patut diberi hormat dan diteladani oleh umatnya. Di depan publik mereka tampil sungguh meyakinkan dengan pakaian dan aksesoris lengkap. Mereka menggaungkan diri sebagai seorang tokoh agama yang benar dan suci. Cara bicara yang santun, penuh kebijaksanaan, penguasaan teks-teks di luar kepala, semakin menghipnotis para pendengarnya untuk percaya kepada mereka. Mereka mengarahkan umatnya untuk menaati hukum agama, namun mereka sendiri tidak mengikutinya secara baik. Mereka berbicara tentang keadilan dan kemanusiaan, namun sikap mereka sungguh jauh dari nilai-nilai demikian. Mereka acap kali memanfaatkan umatnya sebagai sarana untuk mengeruk keuntungan secara ekonomi, sosial, dan politik. Umat dengan populasi yang besar merupakan aset berharga bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan secara finansial melalui bahan persembahan di rumah adat, di rumah ibadat. Secara sosial mereka juga mendapatkan keuntungan. Kepercayaan dan simpati umat semakin menaikkan prestise dan prestasi mereka. Dengan demikian, posisi tawar mereka secara politik pun ikut terdongkrak di mata bangsa penjajah Romawi. Apa yang mereka inginkan atau kehendaki pasti akan dikabulkan, mengingat kedudukan mentereng mereka sebagai tokoh agama yang mempunyai banyak umat, dan tentu saja mereka disegani dan dihormati oleh umatnya sendiri. Cara-cara sesat yang dipertontonkan oleh para elit agama ini mengundang kecaman Yesus. Mereka dicap sebagai orang munafik yang hanya berkerok jubah agama. Mereka tampil seolah-olah benar dan kudus, namun hati mereka jauh dari Allah. Apa yang mereka perlihatkan dan katakan ternyata tidak simetris, tidak searah dengan perbuatan atau tindakan konkret. Tampilan dan ucapan verbal yang kudus dicemari oleh motivasi miring untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan kelompok. Kalau kita menyimak teks Injil hari ini secara repetisi atau berulang kali, Yesus mengucapkan kata celakalah. Celakalah tidak hanya mengindikasikan ketidaksukaan Yesus kepada para pemuka agama yang munafik. Yesus dengan tegas mengutuk mereka sebagai golongan orang yang pasti tidak akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Sahabat inspirasi yang saya kasih, sikap munafik memiliki arti semantik dengan sikap pura-pura, sikap tidak asli dan tulus, corak sikap yang tidak selaras antara ucapan dan perbuatan. Seringkali kita menempatkan atau memperlakukan diri kita sebagai orang-orang beragama yang penuh kemunafikan, entah di hadapan Tuhan maupun sesama. Kita boleh menjadi orang-orang yang taat menjalankan segala ritus atau perintah agama, namun acap kali tidak dibarengi dengan niat atau motivasi yang benar. Kelihatan kita sementara menyenangi Tuhan,
dengan sikap ibadah yang luhur. Namun sebenarnya ada kepentingan yang lain yang hendak dituju. Misalnya motivasi untuk mendongkrak cita diri yang baik, supaya diakui secara sosial dan politik. Berhadapan dengan sesama tidak jarang kita tampil memukau dengan bahasa yang indah, benar, dan kelihatan sangat religius dan moralis. Namun motivasi yang sementara kita incar tidak tegak lurus menuju Tuhan. Seringkali kita tidak tahu malu memperdagangkan ayat-ayat kitab suci demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Kita bicara secara fasih tentang kebenaran, keadilan, kedamaian, kerendahan hati, kejujuran, dan sebagainya. Namun kita tidak serius dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan. Hari ini kita belajar untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Menjadi orang benar salah satunya dengan tidak menunjukkan sikap munafik dalam kehidupan. Apa yang kita ucapkan hendaknya selaras dengan apa yang kita lakukan. Pesan bacaan ini hari ini menjadi otokritik bagi saya juga secara pribadi. Ini keutamaan hidup yang tidak mudah untuk saya dan Anda jalani. Namun dalam sikap iman yang baik, kita semua, saya dan Anda dituntut oleh Tuhan sendiri untuk mampu memberi kesaksian yang baik lewat kata-kata dan perbuatan. Karena dalam kata-kata dan perbuatan yang baik sejatinya mengandung nilai ketulusan dan motivasi yang benar. Mari kita menolak sikap munafik dengan membumikan nilai-nilai kerajaan Allah dalam ucapan dan perbuatan konkret di tengah dunia. Semoga Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.